Jadi saya akan langsung memulai untuk calon gubernur nomor urut 2 untuk langsung mengambil nomor amplop pertanyaan dalam fishbowl huruf A. Kami persilahkan. Calon gubernur nomor urut 02. Ditunjukkan ke kamera, Bapak. Mendapatkan nomor berapa? Sebentar Bapak. Mendapatkan nomor 5. Baik, saya akan langsung bacakan. Di sini masih tersegel dan saya hanya akan bacakan satu kali, jadi mohon disimak dengan baik. Bonus demografi merupakan potensi besar untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Akan tetapi, bonus demografi dapat menjadi malapetaka jika tidak dikelola dengan baik. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Tengah kian turun sejumlah 0,17 juta orang dari 1,11 juta orang menjadi 0,94 juta orang pada tahun 2024. Data ini menunjukkan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah yang semakin baik. Namun jumlahnya masih tetap tinggi, 945.000. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan, strategi, dan upaya berkelanjutan pasangan calon untuk menangani masalah ketenagakerjaan tersebut? Kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih Saudara Moderator. Ketenagakerjaan memang menjadi PR kita bersama. Tentu yang paling utama adalah bagaimana pendidikan kita dapat kerja. Oleh karena itu, apabila saya dengan Gus Yassin nanti terpilih, saya pastikan bahwa kurikulum pendidikan kita harus mendekatkan kepada kesempatan kerja. Sehingga lulus sekolah dapat kerja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus memperhatikan negara hadir terkait apa? Terkait dengan miskin yang ekstrim. Maka yang kita lakukan adalah memberikan subsidi pangan murah. Kemudian yang kedua, memberikan sekolah gratis serta memberikan kesehatan gratis. Sekolah gratis yang kita lakukan adalah mereka adalah yang miskin ekstrim, yaitu hampir 160.000 miskin ekstrim yang putus sekolah dengan diberikan pakaian, kemudian buku, internet gratis. Kemudian daycare kita berikan kepada masyarakat kita, ibu-ibu yang menitipkan anaknya ke sekolah. Kemudian juga kita berikan terkait dengan ongkos. Jadi ongkos yang selama ini kendaraan umum adalah 2.000, maka akan diberikan 1.000 untuk kita. Termasuk bagaimana kita nanti akan menciptakan namanya Des Ketenagakerjaan. Kita akan koordinasi dengan Polda Jawa Tengah. Untuk apa? Des Tenaga Kerja adalah untuk melindungi hak-hak buruh dari mulai BPJS-nya, kemudian dari upahnya, dari PHK apalagi di pesangon. Ini merupakan pelindungan buruh yang ada di Jawa Tengah. Termasuk bagaimana kita menghubungi antara buruh, kemudian pengusaha, serta sivitas akademi dalam rangka menciptakan, membahas UMR mereka dibahas secara industrial. Termasuk kita juga akan melakukan perlindungan buruh terhadap perempuan. Bagaimana perempuan dapat cuti terkait dengan hamil, kemudian cuti terkait melahirkan, cuti kepada dia keguguran. Termasuk kendaraan-kendaraan ibu-ibu kita diperhatikan antara perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, yang tidak kalah pentingnya, untuk UMKM juga kita tingkatkan. Kita tahu UMKM kita yang mikro, kita dampingi permodalannya. Setelah kita dampingi permodalannya, kita dampingi penjualannya. Sehingga UMKM mikro kita bisa naik kelas menjadi UMKM kecil dan menengah. Dan juga hasil serapan tani bagi para buruh-buruh tani kita. Kita punya namanya jam kerida, kita punya namanya jateng berdikari, di mana dua hal ini yang bisa mengangkat daripada petani kita terkait gagal panen, terkait dengan bagaimana stabilisasi harga kita lakukan. Ini semua untuk menjamin bahwa buruh kita akan mampu mengangkat ekonomi dalam hal ini Jawa Tengah. Bagaimanapun juga ini ada keterkaitan. Jawa Tengah adalah merupakan lumbung pangan nasional sebagaimana RPJM kita. Terima kasih. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 2. Waktu 2 menit dimulai ketika berbicara. Mas Lutfi sudah menjelaskan program-program yang sangat bagus, tapi memang kita memerlukan
terobosan-terobosan agar masalah ketenaga kerjaan, pengangguran ini bisa mendapatkan solusi, khususnya kita menghadapi bonus demografi yang cukup menekan sebenarnya. Apabila dalam 5 tahun ke depan kita tidak bisa mengurangi jumlah pengangguran dan masalah ketenaga kerjaan, maka ini akan justru menjadi beban bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Saya mengusulkan kita juga perlu memberikan insentif khususnya kepada usaha-usaha yang menyerap tenaga kerja sedemikian rupa sehingga mereka punya ruang fiskal maupun anggaran untuk justru melakukan ekspansi. Kalau kita kurangi beban-beban mereka, baik yang sifatnya pajak, retribusi, kita bantu dalam hal perizinan, maka kita berharap akan semakin banyak usaha-usaha yang kemudian tumbuh, kemudian hadir sehingga menyerap tenaga kerja. Insentif atau relaksasi ini memang diperlukan. Karena apa? Supaya membedakan mana usaha-usaha yang bisa menyerap tenaga kerja semaksimal mungkin dan juga mana usaha-usaha yang tidak. Sedemikian rupa sehingga kita berharap semakin banyak usaha yang hadir di Jawa Tengah ini justru mereka menyerap tenaga kerja, termasuk menghadirkan juga usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah yang juga bisa membantu menyerap tenaga kerja. Baik, selanjutnya calon gubernur nomor urut 2 menanggapi balik calon gubernur nomor urut 1, waktunya 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Mungkin tambahan dari Pak Andika, saya ucapkan terima kasih. Ketarikannya dengan ketenaga kerja, kita tahu bahwa terhitung mulai September hampir 14.000 tenaga kerja kena PHK. Ini yang melandasi bagaimana kita mengangkat kembali tenaga kerja yang kena PHK. Satu hal yang mungkin menjadi terobosan kreatif kita, ke depan BLK kita harus kita perbanyak. Lowongan kerja di Jawa Tengah itu banyak, tetapi kita tidak mampu menyerap karena sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh perusahaan kita kurang mumpuni. Contoh misalnya, bagaimana seorang usaha garment di Ungaran, tetapi BLK-nya ada di Kendal. Ini namanya Joko Sembung naik ojek. Akhirnya apa? Personel daripada yang mewawahi daripada garment itu adalah wilayah Ungaran. Oleh karena itu, ke depan untuk mengurangi daripada angka pengangguran terkait pekerja, kita perbanyak BLK untuk mendidik masyarakat kita, khususnya para buruh yang kena PHK. Masukkan kepada BK itu, dia akan siap pakai tanpa menambah daripada personel dari wilayah luar Jawa Tengah. Contoh misalkan, kalau PHK-nya di wilayah kita, maka masukkan ke BLK kita secara tidak langsung, dia efektif kerja. Yang kedua, dia memanfaatkan tenaga lokal yang bisa siap pakai untuk perusahaan kita. Terima kasih. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup? Oke. Baik, kini kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 bisa mengambil nomor amplop pertanyaan dalam fishbowl A, Bapak. Sambil diberikan ke kamera dan juga moderator 4A. Posisi amplop masih tersegel, hadirin dan juga pemirsa. Ini ditujukan untuk calon gubernur nomor urut 1. Saya hanya akan membacakan 1 kali, Bapak. Mohon disimak. Jumlah sekolah inklusi dan sekolah luar biasa yang melayani siswa penyandang disabilitas di Jawa Tengah masih terbatas. Di sisi lain, jumlah anak penyandang disabilitas di desa dan kota semakin meningkat. Pertanyaannya, apa kebijakan dan strategi pasangan calon untuk meningkatkan layanan pendidikan siswa penyandang disabilitas? Waktu Bapak 3 menit dimulai ketika berbicara. Jumlah penyandang disabilitas di Jawa Tengah saat ini sudah mencapai sekitar 118.000. Jadi apabila pendirian sekolah luar biasa ini hanya ditumpukan kepada pemerintah provinsi
maupun swasta saja mungkin tidak akan cukup. Karena masih banyak yang kemudian memerlukan dukungan-dukungan dan pendidikan walaupun mereka penyandang disabilitas. Saya mengusulkan kita memberikan insentif kepada pengusaha-pengusaha, kemudian corporate atau perusahaan sedemikian rupa sehingga mereka, harapan kami dengan insentif relaksasi tadi, mereka punya keinginan untuk mendirikan sekolah luar biasa juga. Karena ini akan berdampak kepada tumbuhnya usaha-usaha yang sifatnya mandiri dan bahkan dibiayai penuh karena mereka rata-rata adalah pengusaha swasta. Sehingga kebutuhan dari siswa-siswa ini dan jumlah penyandang disabilitas yang diserap ke sekolah-sekolah luar biasa ini semakin banyak. Jadi insentif maupun relaksasi yang kami berikan kepada usaha, corporate maupun perusahaan-perusahaan yang bersifat multinasional sekalipun ini memang diperlukan. Karena apa? Karena memang tanpa dukungan mereka kita tidak akan mampu memenuhi kebutuhan jumlah sekolah luar biasa. Bahkan sekolah-sekolah yang sifatnya tidak luar biasa pun juga masih kurang saat ini. Jadi kita berharap dengan bertambah banyaknya usaha-usaha yang kita berikan insentif sehingga mereka juga punya keinginan untuk melakukan misi-misi sosial antara lain dengan mendirikan sekolah luar biasa, maka mereka akan membantu untuk mempercepat penyerapan maupun hire atau mempekerjakan. Jadi sekolah luar biasa diperlukan, tapi juga kita juga perlu mereka-mereka usaha ini juga menyerap mereka-mereka yang merupakan penyandang disabilitas untuk bisa bekerja. Idealnya memang setiap penyandang disabilitas ini punya kesempatan untuk sekolah. Tapi kalaupun tidak, paling tidak mereka juga harus didorong agar lebih produktif dalam hidupnya dan tidak serta-merta bergantung kepada apakah orang tua atau saudara-saudaranya yang selama ini mungkin jadi tumpuan harapan mereka. Terima kasih. Baik, selanjutnya calon gubernur nomor urut 2 menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 1. Waktunya 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Sabar. Kita akan bangun SLB yang banyak, kemudian sumber daya manusia kita tingkatkan terutama para guru-guru. Karena sekolah luar biasa tidak harus sama dengan yang lain. Prinsip disabilitas dengan kita yang adalah sama, dia dilahirkan. Kemudian saya jamin apabila saya dengan Gus Rajin terpilih, tidak ada lagi kekerasan, diskriminasi, apalagi eksploitasi terhadap kelompok disabilitas. Oleh karena itu, berdasarkan Perda nomor 1 2022, kita harus dampingi para disabilitas terhadap hukum. Kita dampingi apabila berperkara, kemudian apabila berdata secara gratis. Kemudian di masing-masing kecamatan kita dirikan perlindungan anak-anak disabilitas. Di kecamatan itu akan kita latih dengan sertifikasi keterampilan. Dampingi hakinya, kita dampingi terkait halalnya. Kemudian kita bantu terkait permodalannya. Kita dampingi permodalan, kita latih sehingga kita jamin di rumah-rumah disabilitas mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. Di samping kita akan koordinasi dengan BUMD kita untuk mendapatkan pekerjaan minimal 3%. BUMD kita harus menyerap kelompok disabilitas kita. Termasuk rekan-rekan sekalian, kita harus menciptakan kelompok disabilitas yang ramah terhadap pelayanan. Contoh misalnya, tidak ada lagi kelompok disabilitas yang tanpa antri. Dia harus tanpa antri di tempat-tempat kesehatan. Termasuk di tempat-tempat fasilitas umum. Di kendaraan-kendaraan harus mempunyai tempat tersendiri oleh mereka. Dengan secara tidak langsung mereka akan terayomi. Yang terakhir, rumah gubernur adalah rumah disabilitas di wilayah kita. Dengan kapanpun, dimanapun, silakan datang untuk konsultasi. Karena waktu habis, cukup. Selanjutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi balik calon gubernur nomor urut 2. Waktu 2 menit dihitung ketika Bapak berbicara.
Jadi menambahkan lagi bahwa sekolah luar biasa memang merupakan bentuk pendidikan atau tempat mendidik yang ideal. Tetapi insentif yang kita berikan itu juga perlu untuk memfasilitasi. Walaupun bukan berbentuk sekolah luar biasa, tetapi perusahaan-perusahaan ini apabila kita berikan insentif, harapan kita mereka bisa mendirikan minimal apakah itu bentuk dari sekolah luar biasa, bukan sekolah luar biasa tetapi bagian dari sekolah luar biasa seperti misalnya tempat penitipan. Karena ini juga sangat berguna bagi para penyandang disabilitas ini untuk misalnya tidak terlalu tergantung. Apabila perusahaan-perusahaan dengan kemampuannya, dengan penyandang disabilitas ini kemudian bisa mengakomodasi apapun yang dilakukan, walaupun bukan dalam bentuk misalnya ajaran dengan kurikulum yang sempurna, itu sangat membantu. Begitu juga keluarga-keluarga memiliki anggota keluarga yang jadi penyandang disabilitas ini, mereka juga akan paling tidak lebih ringan bebannya. Karena dalam skala tertentu mereka bisa menitipkan, dan dengan menitipkan berarti para penyandang disabilitas ini bisa juga bersosialisasi dengan teman-temannya, dengan lingkungannya, sehingga mereka ya tidak sempurna tetapi lebih bisa berinteraksi dan merasakan sendiri bagaimana menjadi bagian dari masyarakat seperti halnya mereka-mereka yang normal. Hadirin dan juga pemirsa, di segmen berikutnya masih menjawab pertanyaan dari panelis. Tetaplah bersama kami di debat publik ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024.